kebijakan akuntansi tersendiri gitu ya. Dan juga banyak penjelasan ya terkait dengan kenapa suatu negara itu mengadopsi praktik akuntansi dalam hal yang satu dengan hal yang lainnya ya. Dan juga perbedaan mengenai praktik akuntansi yang diterapkan ya. Nah, jadi di sini terkait dengan akuntansi itu sendiri ya, akuntansi itu sifatnya universal ya. Artinya apa? Akuntansi itu kan bahasa bisnis ya. Jadi kalau bicara akuntansi itu bahasa bisnis, maka akuntansi skopnya universal gitu kan. Skopnya adalah dunia gitu ya. Jadi yang menghubungkan atau juga yang mengimplementasikan berbagai praktik yang ada di berbagai belahan negara ya sebelum berlakunya IFRS gitu ya. Hingga dalam hal ini ya adanya perbandingan komparatif ya atau juga perbandingan yang terkait dengan praktik akuntansi keuangan di berbagai negara. Nah, sehingga dalam hal ini ada namanya parent foreign subsidiary accounting ya atau laporan pembukuan untuk anak perusahaan yang berada di luar negeri ya atau juga praktiknya berada di negara lain ya. Sehingga nantinya bagaimana konsolidasi ya bagaimana menggabungkan ya antara dua entitas atau juga dua parti yang berbeda dalam menjadi satu laporan keuangan ya. Jadi nanti bicaranya adalah harmonisasi gitu ya. Dan ada dua model gitu ya. Kalau kita bicara praktik akuntansi ya dulu sebelum berlakunya IFRS itu ada dua kiblat gitu ya. Boleh dikatakan dua kiblat yang namanya kiblat Anglo-American model ya kan dan juga kiblat Continental European model gitu ya. Jadi kalau bicaranya Anglo-American model itu bicaranya adalah praktik akuntansi yang diterapkan berkiblat di Amerika ya. Ada Amerika, ada Continental Europe. Ya, kalau mungkin Malaysia lebih berkiblat pada Continental European model ya. Tapi kalau Indonesia dulu gitu ya. Kapan berlaku IFRS? 2010 gitu ya. Nah, jadi sebelum 2010 itu kita mengikuti model Amerika ya yang namanya Anglo-American model. Jadi di sini modelnya yang diterapkan pada pemerintahan gitu ya, pada pasar modal gitu ya. Kemudian juga pada bentuk-bentuk ekonomi lainnya ya. Nah, kalau dalam bentuk model Eropa, ya dalam bentuk model Eropa di sini ya berupa ya diterapkan pada praktik yang lebih kecil ya, profesi yang lebih kecil, kemudian juga sifatnya benar dan juga wajar ya, kemudian juga berkaitan dengan tingkat keyakinan ya yang diyakini ya pada praktik yang dilakukan ya. Itu dikatakan dengan Continental European model ya. Nah, nantinya mungkin ada yang kena tugas ya, bagaimana praktik akuntansi Anglo-American model. Nah, nantinya pada judul nanti ya saya berikan ya. Kalau ini ada berapa kelompok semuanya ada misalnya ada 12 ya, berarti ada 6 kelompok. Ya, jadi ada 6 kelompok nanti kalau bertambah orangnya 7 kelompok gitu ya. Jadi nanti ada papernya berkaitan dengan implement financial accounting in Anglo-American model atau juga nanti paper lainnya berkaitan dengan implement the financial accounting in the continental European model ya. Nah, jadi berbicara mengenai perbedaan itu ya berbedanya di mana? Mulai dari berbedanya sistem hukum gitu kan. Sistem hukum Malaysia dengan Indonesia itu berbeda ya. Indonesia lebih banyak dari Belanda gitu kan praktik aturan hukumnya. Sedangkan Malaysia itu banyak dari Inggris misalnya ya. Maka hal yang mendasar gitu ya, penyebabnya berbedanya sistem akuntansinya. Karena itu gitu ya. Kemudian juga sistem pajak berbeda ya. Kemudian juga level pendidikan juga berbeda ya. Kemudian juga level pengembangan ekonomi juga berbeda. Ya, kemudian kepemilikan ya, sistem keuangan berbeda ya. Kemudian juga koloninya berbeda. Undang-undang pajaknya berbeda ya. Kemudian juga budaya berbeda ya. Kemudian juga sejarahnya berbeda. Bahasa berbeda, agama juga berbeda begitu ya. Jadi dampak dari budaya itu terhadap sistem apa sih? Nah, dampak terhadap sistem itu adalah berbedanya aturan hukum gitu ya. Berbedanya
sistem pajaknya, ya kan, dan juga berbedanya praktik bisnis lainnya. Dan ini dampaknya adalah ke sistem sosial ya, yang diekspresikan kepada norma, nilai, dan juga wujud ya, perilaku, karakteristik perilaku. Nah, ini yang menyebabkan perbedaan sistem akuntansi ya. Jadi memang bicara sistem itu maka dipengaruhi ya, sangat jelas ya, dipengaruhi oleh budaya. Jadi sistem itu lahir karena mengadopsi dari budaya, gitu kan. Jadi bukan budaya, boleh juga gitu kan, kalau Romney and Steinberg yang mengatakan budaya itu juga bisa berubah. Karena apa? Dipengaruhi oleh sistem gitu kan. Karena budaya itu bicara norma ya. Budaya itu bicara kebiasaan. Jadi kalau bicara norma dan kebiasaan maka bisa dirubah juga gitu kan, oleh yang namanya sistem. Nah ini. Jadi dampaknya itu ya, sudah kita jelaskan ya. Dan dampaknya kepada budaya juga, ya budaya itu menyediakan ya apa ya, komunal ya, atau juga kelompok ya, kelompok yang lebih besar yang namanya negara ya. Jadi pada akhirnya menjadi negara ya. Dan juga subculture ya, ada sub budaya dalam sebuah lingkup nation yang lebih besar, maka ada levelnya berbeda, mulai dari level organisasi, level profesi, atau level keluarga ya. Dan juga perbedaan tersebut dijelaskan ya dalam kerangka budaya ya. Kemudian juga yang namanya Hofstede ya. Jadi nanti kalau ada yang kena paper ini boleh dikembangkan ya, dicari di Google Hofstede Culture Dimension ini apa saja. Ya, silakan nanti saya bagi kelompoknya ya. Dan Hofstede Culture Dimension itu menyatakan bahwasanya dimensi kelompok sosial yang ada dalam satu negara itu posisinya dikelompokkan adalah kelompok individu ya, kelompok yang berdasarkan pada kekuasaan ya, kelompok yang berdasarkan pada melihat situasi ya, ada orang yang melihat wait and see ya, atau juga disebut dengan uncertainty avoidance, dan juga dari sisi gender ya, atau juga maskulin. Nah, ya. Jadi empat dimensi inilah yang menentukan dari budaya. Dan perbedaan antara individualisme ya, dengan kolektivitas ya, itu adalah kalau bicara individualisme itu merefer pada kerangka sosial ya. Kerangka sosial di sini yang memperantarai di level keluarga gitu ya. Sedangkan level kolektif itu dikatakan suatu kerangka ya, atau juga yang sifatnya relatif berdasarkan pada klan-klan ya, atau juga berdasarkan pada grup-grup ya, antara grup satu dengan grup lainnya. Jadi perbedaan mencolok itu disebabkan adalah karena level individualisme dan level kolektivitas ya. Nah ini yang menyebabkan berbedanya praktik itu ya. Nah kalau dari sisi perbedaannya karena kekuasaan. Nah jadi kalau dia perbedaannya karena sesuatu kekuasaan, maka anggota masyarakat yang menerima kekuasaan pada suatu institusi ya, atau juga suatu organisasi itu didistribusikan ya, kekuasaan yang levelnya lebih luas, lebih besar, atau disebut dengan large power ya, dan juga kekuasaan yang lebih kecil disebut dengan small power gitu ya. Nah, ini. Dan kondisi yang menyebabkan perbedaan juga adalah karena sesuatu yang tidak pasti gitu ya. Jadi kondisi ketidakpastian. Nah, katanya ya. Jadi kondisi ketidakpastian yang sifatnya ini ketidakpastian yang sangat kuat, atau juga ketidakpastian yang rendah gitu ya. Atau yang ketidakpastiannya lemah gitu ya. Jadi ketidakpastian yang kuat, maka societies di sini harus dia memaintain gitu ya. Memaintain perilaku dan juga memaintain yang diyakininya. Nah, kalau dari level masculinity dan versus femininity bagaimana ya? Jadi yang dikatakan dengan masculinity yaitu berdasarkan pada tujuan ya, achievement, berdasarkan pada kepahlawanan ya, berdasarkan pada asersi yang diterima ya, dan juga berdasarkan pada materi kesuksesan gitu ya. Sedangkan yang namanya perbedaannya disebabkan karena femininity gitu ya, yaitu berdasarkan pada hubungan ya, kemudian juga gaya ya, mode ya, kemudian juga berdasarkan pada
kualitas gaya hidup ya. Jadi dengan kata lain, femininity itu berbicara mengenai gaya hidup ya. Kemudian juga dimensi sosial ya. Nah, dimensi sosial dan juga subkultur akuntansi yang ditimbulkannya. Jadi nilai sistem ya pada akuntan itu diturunkan ya dalam bentuk nilai sosial, dan nilai sosial itu dikembangkan ya, dikembangkan dalam suatu sistem akuntansi yang disebut dengan sistem akuntansi level nasional ya. Ini. Kemudian juga gray accounting value ya. Jadi gray accounting value di sini ya membahas mengenai bahwasanya praktik akuntansi itu bukan hanya level pada sistem ya, tetapi juga pada level subculture. Jadi berbicara pada subculture ya atau juga sub budaya, maka mengelompokkannya Hofstede mengelompokkannya pada 4 nilai, yaitu berdasarkan pada profesionalisme dengan statutory, ya, kemudian berdasarkan pada uniformity versus flexibility, kemudian berdasarkan pada konservatisme versus optimisme, dan juga berkaitan dengan kerahasiaan versus transparansi. Jadi pembandingnya empat dimensi ini, gitu ya. Nah, kalau berdasarkan pada hipotesis Gray, gitu ya. Nah, hipotesis Gray itu maka dia ada 2 hipotesa, gitu ya. Malah ada 4, gitu ya. Hipotesa pertama dia katakan bahwasanya dari suatu negara, ya, dari suatu negara dalam hal ini ranking negara itu tinggi, maka kecenderungannya tingkat individualisme tingkat individualisme sangat tinggi juga, ya, dan juga rendahnya suatu ketidakpastian ya, dan juga rendahnya jarak kekuasaan yang dalam hal ini lebih dikatakan maka makin tinggi tingkat profesionalismenya. Nah, itu hipotesa Gray yang pertama ya. Hipotesa Gray yang kedua ya, bahwasanya semakin tinggi ranking suatu negara itu terkait dengan keyakinan atas ketidakpastian dan juga jarak kekuasaan, maka semakin rendahnya individualisme ya, dan juga semakin tingginya kesatuannya ya, uniformity-nya. Itu hipotesanya yang kedua ya. Hipotesa Gray ya. Nah, hipotesa Gray yang ketiga berkaitan dengan semakin tingginya ranking suatu negara, kondisi unsur ketidakpastiannya, maka semakin rendah individualisme ya, semakin rendah maskulinitinya ya, dan semakin tinggi konservatisme. Apa itu konservatisme? Nah, jadi salah satu prinsip akuntansi itu adalah konservatisme ya. Kita bicara di teori akuntansi waktu S1 gitu ya, yang namanya prinsip akuntansi kan ada namanya historical cost ya. Kemudian juga konservatisme, going concern. Nah, itu kan adalah prinsip akuntansi ya. Kemudian hipotesa yang keempat, ya makin tinggi ketidakpastian, maka makin tinggi juga jarak kekuasaan, dan juga makin rendahnya individualisme dan masculinity, dan juga semakin tingginya kerahasiaan. Jadi dengan kata lain apa hipotesa yang keempat ini? Ya, semakin menjaga kerahasiaan, maka dalam hal ini ketidakpastian di satu negara itu makin tinggi ya, karena semuanya serba rahasia. Nah, dan juga jarak kekuasaannya juga makin rendah ya, karena apa? Karena orang merahasiakan segala sesuatunya ya, tidak terbuka, tidak transparan, maka jarak kekuasaannya juga semakin rendah. Nah, itu hipotesanya Gray ya. Nah, Gray lebih lanjut menghipotesakan hubungan antara akuntansi, nilai akuntansi itu dengan apa? Ya, dengan kekuasaan ya. Dengan kekuasaan dan juga dengan karakteristik yang diungkapkan. Nah, jadi 2 hal ini yang dilanjutkan oleh Gray, menyatakan sistem akuntansi itu ada hubungannya atau nilai akuntansi ada hubungannya dengan kekuasaan dan karakteristik organisasi. Nah, gitu ya. Dan dalam beberapa hal ini ada riset-riset lain, ya, riset-riset lain yang menggunakan dimensi Hofstede cultural dimension ini, diantaranya risetnya Zarkesi, risetnya Pereira, gitu ya. Ini mereka menggunakan dimensinya Hofstede tadi ya, berbicara mengenai culture, ya. Dan dampaknya kepada kepercayaan gimana? Ya, akuntansi kepada religion gimana? Ada nggak hubungannya? Nah, ternyata di dalam hal ini adalah kepercayaan
itu melingkupin dari suatu negara ya. Jadi dampaknya adalah dampak global ya, harmonisasi global, di mana Hamid, Craig and Clark menguji bahwasanya kultur Islam ya, kultur Islam itu akan sangat berbeda sekali ya dengan praktik akuntansi di negara barat. Jadi memang bicara budaya Islam ya, maka berbeda dengan praktik akuntansi gaya barat. Nah, itu udah jelas ya, jadi nggak sama itu. Maka keyakinannya dalam ini, keyakinan di dalam Islam itu akan berdampak ya kepada struktur bisnis dan struktur keuangan. Ya, karena memang berbeda ya, sistem barat dengan sistem Islam ya. Dan di sistem praktik di sistem barat gitu ya, itu apa ya? Incompatible ya, bisa dibandingkan ya dengan prinsip-prinsip Islam. Jadi ada pembandingnya prinsip Islam ya. Nah, ini. Jadi ada pengaruhnya ya. Jadi ada perbedaannya antara religion dengan sistem akuntansi ya. Itu kesimpulannya yang bisa kita ambil. Ada yang mau kita diskusikan, silakan. Jadi ini memang filosofi kita ya, berbicara teori akuntansi, maka seminarnya kita berbicara filosofi. Nah, ini ya. Nah, begitu juga antara kepemilikan bisnis dan juga sistem pembiayaan di berbagai level negara itu sesuai dengan tujuan laporan gitu ya. Di Amerika ya laporan itu apa? Ya di Inggris laporannya untuk apa gitu ya. Nah, jadi berdasarkan pada sistem kredit sistem ya, berkaitan dengan di Jepang atau juga di Prancis gitu ya. Dan inilah lahirnya ya beberapa organisasi yang melakukan harmonisasi tadi ya. Jadi kesimpulannya memang faktor budaya mempengaruhi praktik akuntansi. Nah itu ya. Jadi bukan hanya faktor budaya aja, faktor religion ya. Faktor religion. Jadi culture and religion ya, itu sangat menentukan implementasi sistem akuntansi. Itu yang mau kita simpulkan ya dari sekalian. Saya juga nggak bisa lama-lama di sini, mungkin ada yang mau kita kerjakan ya. Yang penting dalam hal ini kita masuk ya pada perkuliahan ini. Ada yang mau bertanya silakan. Oke, kalau tidak ada bahannya sudah saya berikan ini kan. Ya, sudah saya berikan ya. Jadi nanti kita lanjutkan lah ya di minggu depannya, dan tugas papernya nanti saya berikan ya sama komting yang ada. Dalam hal ini ada 6 ya, 6 kelompok. 6 kelompok itu berarti ada 6 paper ya. Baiklah, selamat sore. Saya kira itu saja. Ya, sehat-sehat semuanya dan lancar aktivitasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, boleh meninggalkan ruangan. Silakan.